Shalom teman-teman semua, gimana kabarnya? Pastinya dalam keadaan sehat dan bersukacita ya. Perkenalkan, saya Jelita Ginting yang akan membawakan ceramah dasar 1. Bagaimana mengalami kasih dan pengampunan Allah. Sebelum masuk ke materi ini, saya hendak bertanya, apa pengalaman terbesar dalam hidupmu secara pribadi? Sembari teman-teman memikirkan apa pengalaman terbesar dalam hidupmu secara pribadi, saya mau menceritakan apa pengalaman terbesar yang pernah saya alami. Pengalaman terbesar itu adalah ketika saya diterima di Universitas Sumatera Utara. Wow, mungkin beberapa bagi teman-teman itu pengalaman yang biasa ya. Tapi bagi saya itu pengalaman yang luar biasa karena di kampus tersebut saya dilayani. Saya bertemu dengan orang-orang yang memperkenalkan saya kepada Kristus sehingga saya boleh menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya secara pribadi. Saya yakin ada banyak pengalaman-pengalaman yang indah yang pernah teman-teman lalui dalam kehidupan ini. Mungkin saja seperti saya diterima di kampus yang teman-teman inginkan. Atau mungkin pergi ke tempat-tempat wisata yang udah lama dinanti-nantikan. Atau mungkin cintanya diterima oleh orang-orang yang disukai ya sejak lama. Apapun itu pengalaman teman-teman yang mau saya sampaikan adalah mengenal Yesus Kristus secara pribadi adalah pengalaman terbesar yang dapat dialami seseorang. Mengapa? Mari perhatikan gambar berikut ini. Gambar berikut ini menceritakan tentang kehidupan seseorang yang dikuasai oleh Yesus Kristus, di mana salib atau Kristus berada di dalam lingkaran kehidupannya, bertahta atas kehidupannya. Sedangkan A, si akunya turun tahta, dan titik-titik ini melambangkan segala keinginannya, mimpi-mimpinya menjadi rapi, teratur. Artinya, segala keinginannya selaras dengan kehendak Tuhan di dalam kehidupannya. Dan orang-orang yang membiarkan Kristus menguasai tahta kehidupannya pasti memiliki kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Dan mereka berpusatkan pada Kristus, diberi kuasa oleh Roh Kudus membawa orang lain kepada Kristus, memiliki kehidupan doa yang efektif, memahami firman Tuhan, menyandarkan diri pada Tuhan, dan mematuhi Tuhan. Wow, saya yakin ketika kita memiliki semua ini, pastinya kita memiliki kehidupan yang berkelimpahan. Yesus dari Nazaret merupakan tokoh yang sangat menonjol, berkuasa dan menarik di sepanjang abad. Ya, jika kita lihat, kita perhatikan kalender kita menggunakan tahun Masehi. Tahun Masehi dimulai ketika Yesus Kristus lahir ke dunia. Kemudian, beratus-ratus tahun sebelum kedatangannya, nabi-nabi bangsa Israel telah menubuatkan. Bahkan di kitab-kitab perjanjian lama, seperti kitab Nabi Yesaya, dituliskan secara mendetail bagaimana tentang kelahirannya, kehidupannya, mujizat-mujizat yang dilakukannya, kematiannya, bahkan kuasa kebangkitannya. Yesus menghendaki supaya kehidupan orang-orang Kristen merupakan hidup yang berkelimpahan dan penuh kebahagiaan. Yohanes 10 ayat 10b berkata, "Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Namun sangat disayangkan, banyak orang Kristen tidak mengalami kehidupan yang bersukacita dan berkelimpahan itu. Mengapa? Karena yang pertama, kebanyakan orang Kristen tidak menghasilkan buah. Yang kedua, ada perbedaan besar antara orang-orang Kristen pada Perjanjian Baru dan orang Kristen pada masa kini. Apa perbedaannya? Kita akan melihatnya sebentar lagi. Gereja abad pertama membuat suatu goncangan yang hebat dari Allah terhadap dunia ini. Mengapa? Karena yang pertama, mereka mengerti kenyataan di dalam kepenuhan Roh Kudus. Yang kedua, mereka telah memenuhi tuntutan Allah yang ajaib dalam menyucikan dosa-dosa mereka. Pemazmur mengatakan, "Sucikanlah aku Tuhan, tahirkanlah aku dari dosa-dosaku." Artinya mereka menyadari bahwa penting bagi mereka ketika mereka melakukan dosa, pengakuan ketika mereka melakukan pelanggaran-pelanggaran. Dan melalui satu goncangan yang hebat, yang dilakukan oleh gereja abad pertama atau orang Kristen masa perjanjian baru. Sampai saat ini, kita boleh mengenal Kristus, kita boleh menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Pada masa kini kita mendapat tantangan yang kuat karena kita menghadapi saat-saat yang paling menyedihkan di sepanjang sejarah manusia. Seluruh dunia dipenuhi dengan kegelisahan, ketakutan, dan kegagalan. Dunia sedang berevolusi, perubahan secara cepat dan mendadak terjadi di berbagai aspek kehidupan masyarakat, baik itu ekonomi, politik, sosial, bahkan budaya.
Dan pandemi COVID-19 memperparah setiap krisis-krisis ini. Ya, kita melihat bagaimana kondisi dunia ini. Seks bebas, pornografi, LGBT, bahkan banyak penyimpangan-penyimpangan lainnya yang mengancam generasi saat ini. Ada begitu banyak saran-saran yang sudah dikeluarkan untuk mengatasi setiap krisis-krisis ini. Tapi saran-saran tersebut hanya akan memperparah keadaan dunia. Karena kita tahu bahwa dunia semakin parah dan dunia menuju pada kesudahannya. Dan seharusnya sebagai orang Kristen inilah kesempatan kepada kita menunjukkan garam dan terang, memberi kelegaan bagi mereka yang sedang kehausan, bagi mereka yang sedang berjalan pada kebinasaan. Dan di dalam catatan sejarah, belum pernah ada suatu kesempatan yang begitu terbuka untuk memperkenalkan janji-janji Kristus kepada dunia seperti saat ini. Kenyataan, banyak orang Kristen menjadi penyebab persoalan, bukan malah pemecahnya, dapat kita ketahui jika kita sadar bahwa ada 3 macam manusia di dunia ini. Yang pertama adalah orang duniawi atau orang bukan Kristen. Jika kita lihat gambar ini, di mana salib atau Kristus berada di luar lingkaran kehidupannya. Dan tentu saja A, artinya si aku, naik ke atas tata kehidupannya. Dan titik-titik ini melambangkan segala keinginannya, segala mimpi-mimpinya, tidak rapi, kacau balau, artinya mimpi-mimpi dan keinginannya tidak selaras dengan kehendak Tuhan di dalam kehidupannya. Dan bagaimana mereka? Yang pertama, mereka bergantung sepenuhnya pada kemampuannya. Yang kedua, mati secara rohani, mati di dalam pelanggaran dan dosa-dosanya. Yang kedua adalah orang Kristen rohani, atau orang Kristen yang dipimpin dan dikuasai oleh Roh Kudus. Ya, kebalikan dari orang duniawi, orang Kristen rohani memiliki Yesus Kristus dalam kehidupannya. Dan Yesus Kristus naik ke atas tahta kehidupannya, sedangkan A, si akunya turun tahta. Titik-titik dalam kehidupannya, atau segala keinginan-keinginan dalam kehidupannya selaras dengan kehendak Tuhan di dalam kehidupannya. Dan bagaimana mereka? Yang pertama, mereka bersandar sepenuhnya pada kasih dan kuasa Allah yang tidak terbatas. Yang kedua, hidup secara rohani, karena anak Allah, Yesus, hidup di dalam dan melalui dia. Dan yang ketiga, membawa kemuliaan bagi Allah karena hidupnya berbuah. Kemudian orang yang ketiga adalah orang Kristen duniawi, atau orang Kristen yang tengah-tengah ya. Orang Kristen yang berusaha hidup menurut kekuatannya sendiri, di mana mereka telah membiarkan Kristus masuk ke dalam lingkaran kehidupannya, namun tidak membiarkannya bertahta di atas kehidupannya. Tetap saja, A atau si aku naik ke atas tahta kehidupannya. Dan sama seperti orang Kristen duniawi, segala mimpi-mimpi dan keinginannya kacau balau, tetap tidak selaras dengan kehendak Tuhan di dalam kehidupannya. Dan bagaimana mereka? Yang pertama, tidak berkemenangan dan tidak berbuah. Yang kedua, tidak pernah mengizinkan Roh Kudus membentuk dia sesuai rencana Allah. Yang ketiga, terus-menerus hidup di dalam kekecewaan. Yang keempat, tidak menyadari bahwa ia hidup dalam tabiat duniawi. Dan yang kelima, hidup dalam perbudakan dosa. Mari kita melihat dan mengingat kehidupan kita. Apakah kita berada di lingkaran yang pertama, kehidupan yang dikuasai oleh dirinya sendiri, kehidupan orang Kristen duniawi? Jika kita ada di lingkaran ini, mari secara pribadi kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Jika kita ada di lingkaran yang kedua, puji Tuhan. Dan jika kita ada di lingkaran yang ketiga, kita akan menemukan solusinya. Ya, jalan keluar bagi orang Kristen bertabiat duniawi adalah kuasa Roh Kudus. Mengapa? Karena yang pertama, disiplin-disiplin agama yang dipaksakan hanya akan menghasilkan kekalahan dan kekecewaan. Ya, jika kita memaksa diri kita untuk berdoa, memaksa berbuat baik tanpa adanya pimpinan dari Roh Kudus, maka yang kita rasakan adalah kekecewaan. Kita akan tertekan. Dengan iman, kita dapat mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Iman adalah kata lain untuk percaya, tetapi percaya harus mempunyai objek. Dan objek iman kita, atau objek iman orang Kristen adalah Tuhan dan firman-Nya. Ada sebuah ilustrasi atau sebuah cerita tentang seorang anak muda yang sedang berpergian, di mana anak muda ini pergi menggunakan kapal. Ya, anak muda ini memiliki uang yang sangat terbatas.
Maka dari itu, dia hanya mempersiapkan sedikit bekal untuk perjalanan. 1-2 hari, bekal yang dibawa itu masih cukup. Tapi di hari yang ketiga, bekal yang dibawa sudah mulai menipis, bahkan sudah basi. Akhirnya dia menemui awak kapal dan bertanya, pekerjaan apa yang dapat dia kerjakan, supaya dia dapat menyambung hidup di dalam kapal. Dan awak kapal itu bertanya, apakah pemuda tersebut memiliki tiket? Dan pemuda itu menjawab ya. Dan awak kapal ini mengatakan bahwa ketika anak muda ini membeli tiket, maka tiket tersebut include dengan makanan yang disediakan di dalam. Demikianlah kehidupan orang Kristen yang dikuasai oleh dirinya sendiri. Ya sama seperti seorang ateis praktis. Mengatakan bahwa mereka sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, tapi tidak menyerahkan tata kehidupannya. Mereka tidak merasakan kehidupan yang berkelimpahan. Ya sama seperti pemuda yang bodoh ini, demikian juga kita adalah orang-orang yang bodoh ketika kita tidak menyerahkan seluruh tata kehidupan kita dikuasai oleh Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus menjanjikan kehidupan yang berkelimpahan untuk kita. Ya orang-orang yang bertabiat duniawi dapat menjadi orang Kristen rohani dengan menjalankan pernafasan rohani. Apa itu pernafasan rohani? Pernafasan rohani yang pertama mengeluarkan nafas atau mengaku dosa. Setuju dengan Allah terhadap dosa-dosanya. Ya, bagaimana cara kita mengeluarkan nafas? Yang pertama, kita mengakui dan setuju bahwa dosa adalah salah dan mendukacitakan Tuhan. Kemudian yang kedua, kita mengakui bahwa Tuhan telah mengampuni dosa-dosa kita pada waktu lalu, sekarang, dan yang akan datang. Kemudian yang ketiga, kita bertobat atau merubah kelakuan kita melalui kuasa Roh Kudus yang menyebabkan suatu perubahan di dalam sikap dan hidup kita. Ya, pengakuan dosa tanpa pertobatan artinya sia-sia. Setelah kita mengeluarkan napas, seperti bernafas, kita menghirup kembali udara segar atau menerima kuasa Roh. Untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana tentang dipenuhi oleh Roh Kudus, kita akan sama-sama mempelajarinya di sesi ceramah dasar 2. Ya, seperti gambar ini, orang Kristen duniawi atau orang Kristen yang hidupnya tidak dikuasai oleh Yesus Kristus, ketika dia mengaku dan menerima bahwa dia berdosa, maka ia akan kembali menjadi seorang Kristen yang sesungguhnya, di mana kehidupannya dikuasai oleh Yesus Kristus. Dan ketika dia berdosa, maka kembali lagi dia akan menjadi orang Kristen yang bertabiat duniawi. Ya, apa dasar dari pengampunan dosa? Yang pertama, jikalau kita seorang Kristen, dosa-dosa kita pada waktu lalu, sekarang, dan yang akan datang telah diampuni. Yang kedua, kita tidak dapat menambahkan sesuatu kepada apa yang telah diperbuat Kristus bagi kehidupan kita di kayu salib. Dan yang ketiga, kita hanya menerima pengampunan dan penyucian Allah dengan iman. Ya, mungkin kita bertanya-tanya, mengapa kita harus mengaku dosa? Padahal, penebusan Yesus Kristus sempurna dalam kehidupan kita. Yang perlu kita ingat adalah, pengakuan tidak mengakibatkan kita mendapat pengampunan yang lebih banyak, karena pengampunan sekali untuk selamanya. Tapi pengakuan itu penting, karena pengakuan adalah pernyataan iman dan tindakan dari ketaatan kita. Jadi, jika kita tidak mau mengaku dosa, kita menjadi orang yang bertabiat duniawi dan berjalan di dalam kegelapan, bukan di dalam terang dari kasih dan pengampunan Allah. Di bagian akhir dari video ini, saya mau mengajak teman-teman, ketika kita sudah mengetahui bagaimana pengampunan Yesus Kristus yang sempurna, dan di mana Yesus Kristus menghendaki kita untuk senantiasa mengakui dosa-dosa kita, agar kita kembali dipenuhi oleh Roh Kudus. Maka dari itu, mari kita mempersiapkan buku, pulpen, dan kita berada di tempat yang tenang. Kita akan membuat daftar dosa kita. Yang pertama, berdoa, minta Roh Kudus menyatakan. Yang kedua, tulis dosa-dosa itu di secari kertas. Yang ketiga, akui setiap dosa pada Tuhan dan tulis janjinya dalam 1 Yohanes 1 ayat 9, bahwa ketika kita mengaku dosa, maka Ia adalah Allah yang setia dan adil dan akan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Dan yang keempat, sobek daftar itu. Bersyukur kepada Allah atas pengampunannya yang sempurna. Yang kelima, ganti kerugian pada orang lain bila perlu.
Ya jika kita melakukan kesalahan atau pelanggaran kepada orang lain, contohnya kita mencuri, mari kita mengganti kerugian. Kita mengembalikan apa yang sudah kita curi. Demikian materi ceramah dasar 1 atau bagaimana mengalami kasih dan pengampunan Allah. Terima kasih, tetap semangat teman-teman. GBU.